Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, kekasih Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Lawatan Hati. Dalam episode ke-353 ini, kita akan merenungkan tema rendah hati dan setia melayani. Dalam sebuah penyelenggaraan perayaan hari besar di gereja, ada banyak orang terlibat dalam pelayanan. Ada si konsumsi yang sibuk menyiapkan makanan di ruang belakang. Ada yang mempersembahkan nyanyian dan tarian di panggung. Ada juga yang mendoakan di ruang doa. Si dekorasi yang telah menyiapkan dekor cantik. Si perlengkapan yang telah menyiapkan peralatan dengan sigap. Juga si keamanan yang berjaga-jaga di luar gedung, serta si publikasi dan dokumentasi. Setelah acara selesai, banyak orang memuji tim yang di depan panggung. Katanya mereka mempersembahkan nyanyian dan tarian yang sangat indah, sungguh memukau banyak orang. Tapi para pelayan yang tak kelihatan di panggung, walaupun telah bekerja keras, namanya tidak disebut. Disinilah ujian pelayanan muncul. Apakah kita tetap setia melayani dengan hati atau dengan ambisi untuk dipuji? Banyak orang melayani dengan semangat, tapi perlahan kecewa karena merasa tidak dihargai. Padahal melayani itu bukan tentang siapa yang terkenal, tapi siapa yang tetap setia walau tak terlihat. Dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 19 sampai dengan 21, Paulus berbagi pengalaman pelayanannya. Mari kita perhatikan. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang bersekongkol membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah lalai melakukan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di depan umum maupun dalam perkumpulan di rumah-rumah. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus. Dalam kalimat ini, kita melihat 3 sikap seorang pelayan sejati. Yang pertama, rendah hati. Paulus tidak menonjolkan dirinya, padahal ia seorang rasul besar. Ia sadar semua karena kasih karunia Tuhan. Kerendahan hati membuat pelayanan kita tetap murni, bukan untuk kemuliaan diri, tapi bagi Tuhan. Yang kedua, setia dalam penderitaan. Ia menyebut banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan. Artinya pelayanan bukan jalan mulus. Ada luka, ada derita. Namun kesetiaan Paulus menunjukkan bahwa pelayan sejati tidak berhenti karena rasa sakit. Yang ketiga, fokus pada Tuhan dan tugas perutusan. Memberitakan kabar baik yang mengantar orang lain mengalami perjumpaan dengan Kristus. Paulus berkata, ia memberitakan pertobatan kepada Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Artinya, isi pelayanannya bukan dirinya, tetapi Kristus. Saudara-saudara, sharing Rasul Paulus ini mengingatkan kita bahwa kerendahan hati menjaga hati tetap bersih. Kesetiaan menjaga langkah tetap teguh, dan fokus pada Tuhan menjaga arah tetap benar. Sesungguhnya melayani Tuhan adalah sebuah anugerah dan kehormatan, bukan perlombaan. Bukan tentang posisi di panggung, tetapi posisi hati di hadapan Tuhan. Ketika hati kita rendah dan setia, kita akan siap menghadapi kesulitan apapun, sebab merasakan Tuhan hadir dalam segala situasi kehidupan. Pelayanan sejati
tidak diukur dari banyaknya tepuk tangan, tapi dari ketulusan hati yang tetap setia melayani walau tak ada yang melihat. Mari bertanya kepada diri sendiri, apakah aku melayani supaya dikenal atau supaya Kristus dikenal? Apakah aku tetap setia melayani dalam segala kondisi walau tidak ada yang melihat atau mengucapkan terima kasih? Mulai hari ini, mari latih hati untuk berkata, Tuhan, aku mau setia melayani-Mu dalam segala kondisi, bukan karena ingin dipuji, tapi karena Engkau sudah lebih dahulu mengasihi aku. Selamat melanjutkan pelayanan dengan rendah hati dan setia. Izinkan saya mengakhiri lawatan hati hari ini dalam syair berikut ini. Melayani dalam sunyi, tak ada sorak, tak ada tepuk tangan, namun ada senyum Tuhan di tengah pelayanan. Bukan besar di mata dunia, tapi berarti di mata surga. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau mempercayakan kepada kami pekerjaan pelayanan untuk membawa banyak orang mengenal Tuhan. Tolonglah kami agar mengerjakan apapun yang menjadi bagian kami dengan rendah hati. Apapun kesulitan yang kami hadapi, boleh kami hadapi dengan sukacita, dengan setia. Berikan kami hati seorang hamba yang selalu rendah hati dan setia. Di dalam Kristus. Amin.